Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Mungkin bisa bangkit berdiri, kemudian berikan tos kanan kiri dan katakan kuat dan berani. Kuat dan berani. Kuat dan berani. Sesuai dengan tema Haras Pemuda saat ini. Oke. Saat semuanya terasa sepi, atau mungkin dalam kehidupan kita saat ini begitu banyak problema ataupun tantangan dalam kehidupan ini, ada ombak angin kehidupan yang terus menerpa, dan kita saat ini ada di tempat ini, kita kuat sampai saat ini, kuat berdiri dengan tegap, itu semuanya karena anugerah Tuhan semata. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada yang bisa kita pamerkan, karena
dari Tuhan. Mari semuanya kita siapkan hati kita. Kita merindukan Tuhan untuk boleh dipuji, disembah sampai seluruh bumi ini mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Hallelujah.
kami. Penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang tidak akan meninggalkan kami sendirian, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini, berdiri dengan tegak. Semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, bukan karena kuat dan gagah kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah raya pada pagi hari ini, Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, Tuhan. Setiap pelayan-Mu yang boleh mengambil bagian pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus terus memberi urapan pada setiap pelayan-Mu, Tuhan. Kami juga berteringat, Tuhan, untuk rekan-rekan kami yang belum hadir di tempat ini, yang mungkin dalam perjalanan, Tuhan. Mari Allah Roh Kudus Engkau sendiri yang mengantarkan mereka sampai di tempat ini untuk boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan serangkaian ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah semuanya ini karena kerinduan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bukan hanya karena rutinitas saja, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan juga Tuhan hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan Kau memberkati dan mengurapi beliau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Masih lagi berdiri di nama Tuhan ya. Di hari ini adalah Harnas Kaum Muda dengan tema Be Strong and Courageous. Dimana anak-anak muda ini dia kuat, ibarat tentara ini kuat, selalu bersemangat. Maka dari itu, kalau kita berperang pada perkaman itu kayak kita akan kalah. Tapi dalam kita, Tuhan telah menyediakan semua perlengkapan itu. Maka dari itu, saat Tuhan bersama dengan kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Siapa yang kuat berdiri menghadap Tuhan? Siapa kata lawan? Berjalan dengan kuasa di dalam
Oke. Pujiannya yang begitu ngebeat ya, begitu semangat. Kita ada di Hari Nasional Kaum Muda, jadi ibadah dikemas bagaimana ibadah kaum muda seperti itu. Saya undang bangkit berdiri lagi, masih kuat Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita masih bersemangat ternyata ya. Puji nama Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Yesus, nama yang membebaskan, nama yang menyelamatkan. Amin. Mari kita bersarang memuji Tuhan. Kota benteng perlindunganku, Tiba saatnya kita akan memberi sedikit dari begitu banyak berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Saya beri waktu untuk mempersiapkan.
itu dengan kasih Kristus, Saudari Christine akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdua dalam doa. Bapa dan Tuhan surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari yang Tuhan telah beri Tuhan, kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan ini menjadi supaya selalu di hadapan-Mu dan dapat lebih memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya. Ada kuasa. Kuasa kegelapan pun tunduk saat kita menyebut nama Yesus. Dan biarlah diri kita tenang untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini, firman Tuhan yang akan kita dengar menjadi kekuatan, menjadi menara yang kuat. Dan biarlah setiap langkah kita Tuhan pimpin, karena tangan kuasa Tuhan begitu luar biasa. Tenanglah kini.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi Ajaiblah perkasa perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang ada, firman Tuhan akan menopang. Tak usah kita takut, jangan sampai kita bingung. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Setiap jumpa dan Tuhan izinkan itu tidak lebih dari apa yang kita mau. Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi untuk membuat kita anaknya semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin dewasa. Karena itulah yang Tuhan mau. Kita adalah pengantinnya Yesus. Kita adalah kekasihnya Yesus. Yang dewasa bukan anak, yang mengerti apa yang Tuhan mau. Rencana kita adalah mendengarkan rencana Tuhan, karena rencana penuh dengan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jangan takut, karena Tuhan bersama-sama dengan kita.
memuji dan berdoa untuk firman Tuhan. Sungguh Allah yang hebat, ajaib dan berkuasa berkuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih dan telah memuji Engkau, dan telah menyembah-Mu Tuhan. Biarlah pujian kali ini Tuhan, jadikan dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi persembahan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami menyerahkan hati kami, jiwa roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi kami semua, dan lebih Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, dan akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami alat-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom para anak-anak muda. Walaupun yang sudah tua punya jiwa muda kan, amin. Shalom orang muda. Shalom puji Tuhan. Langsung, menurut WHO atau World Health Organization, yaitu organisasi kesehatan dunia, usia remaja itu 10-19 tahun. Yang disebut anak muda itu kombinasi antara 10-24 tahun. Jadi WHO ini bilang bahwa anak-anak muda itu di usia 10-24 tahun. Jadi kombinasi antara remaja dan anak-anak muda digabung jadi satu. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, pemuda berusia 16-30 tahun. Tetapi di sini walaupun usianya 30 tahun lebih, tetapi kita juga punya jiwa muda, amin. Nah, di bawah usia tersebut, yaitu 15 ke bawah, itu merupakan anak-anak dan remaja. Kebanyakan dari GSJA Tumpang, itu kaum mudanya itu remaja. Karena masih di bawah, ada yang 17 tahun ke atas dan ada yang 16 tahun ke bawah. Jadi itu dinamakan anak atau remaja. Tapi di usia 16-30 tahun itu adalah pemuda. Nah, berkaitan dengan anak-anak muda, itu selalu ada potensi, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita. Nah, anak muda kan biasanya berkobar-kobar, terus punya semangat juang yang tinggi. Kadang, nggak semua sih. Tetapi biasanya anak muda ini punya idealismenya sendiri. Tetapi yang menjadi masalah yang dihadapi oleh anak-anak muda adalah kadang perannya anak muda itu tidak dihargai. Yang kedua, disepelekan oleh orang yang lebih tua. Yang ketiga, ketika memiliki satu kesalahan menjadi sasaran empuk untuk disalah-salahkan. Apalagi generasi Z, ya, generasi Z itu selalu menjadi perbandingan antara anak muda yang sekarang sama anak muda yang dulu. Itu yang menjadi masalah yang dihadapi anak-anak muda. Terus suara, pendapat, tegurannya tidak dianggap, sehingga hal itu yang selalu menjadi ketakutan bagi anak-anak muda. Hal lain, anak-anak muda itu takut untuk melangkah. Ketika saya renungan di kaum muda, saya bertanya apa kelemahanmu, tapi mereka menjawab ketakutan mereka, bukan kelemahan. Jadi mereka ada yang takut melangkah ke depan, takut untuk gagal, takut menggapai cita-cita, takut masa depan. Anak muda juga mudah terpengaruh, mungkin tidak menjadi diri sendiri, sehingga dia mengikuti apa yang dia lihat, sehingga dia meniru. Mudah menyerah dan tidak memiliki mental yang kokoh, terkadang tidak berani menyelesaikan dan menghadapi sebuah konflik. Itu yang dihadapi anak-anak muda, sehingga mereka merasa stres. Terus sekarang mentalnya down. Habis itu kalau mentalnya down, orang-orang tua bilang mental tempe. Itu semakin membuat anak muda stres.
dan akhirnya takut untuk melangkah. Itu yang dihadapi anak-anak muda. Kenapa hal ini terjadi? Karena anak-anak muda itu melupakan WPDA. Bapak Ibu tahu WPDA? Tahu. Itu apa, Pak? Waktu pribadi dengan Allah. Maaf. Anak-anak muda, bukan anak-anak muda aja sih. Orang-orang dewasa pun juga kadang melewatkan WPDA. Bersaat teduh, lupa. Karena semuanya terpusat kepada kesibukannya sendiri. Dan mungkin apalagi anak-anak muda yang masih sekolah, masih kuliah, atau yang udah kerja itu selalu punya kesibukan yang mengikuti aktivitas-aktivitas yang membuat mereka semakin stres, dan akhirnya mereka melupakan dan melewatkan WPDA. Padahal WPDA ini waktu pribadi dengan Allah itu sangat penting. Itu yang membuat kokoh mental kita, iman kita. Amin. Nah, untuk tema Harnas Kaum Muda ini di tahun 2024, DKMN itu mengambil tema Be Strong and Courageous. Apa itu Be Strong and Courageous? Itu menjadi kuat dan berani. Oke, Be Strong and Courageous. Katakan Bapak Ibu semuanya, Be Strong and Courageous. 1, 2, 3. Be strong and courageous. Puji Tuhan, menjadi kuat dan berani. Kita sebagai orang-orang yang mungkin sudah tua atau dewasa, jangan kalah dengan semangat anak muda. Amin. Nah, di dalam tema ini mengambil ayat di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Bisa ditampilkan? Oke. Kelihatan ya Bapak Ibu? Mari kita bangkit berdiri, kita mau membacakan kebenaran firman Tuhan. Ulangan 31 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar, karena mereka sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Di sini ini bukan saya yang ngomong, bukan Bapak Ibu bukan menganggap saya sebagai Linda, tetapi saya di sini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan menganggap saya Linda, tapi saya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin. Di sini di dalam Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini yang disebut be strong. Kuat. Be strong, kuat. Janganlah takut dan janganlah gemetar. Courageous, berani. Kenapa saya kasih tanda merah? Karena kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itulah adalah kuat, menjadi kuat. Janganlah takut dan janganlah gemetar. Courageous, berani. Kenapa kita tidak boleh takut? Kita harus kuat dan berani. Ini adalah alasannya. Karena Tuhan akan berjalan menyertai, tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Untuk itu kita nggak boleh alasan untuk takut dan nggak boleh dan harus berani. Karena Tuhan sudah memberikan 3 ini. Nah, khotbah ini bukan hanya untuk kaum muda saja, tetapi biarlah khotbah ini juga bisa menjadi rema bagi kita semua yang datang. Amin. Amin. Nah, bagaimana sih cara menjadi kuat dan berani? Memiliki iman yang teguh dan tak tergoyahkan. Iman kita kepada siapa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Iman kita harus kuat dan kokoh, tidak tergoyahkan. Ya itulah itu yang menjadi kekuatan bagi kita, dan itu sehingga kita bisa harus menjadi pribadi yang berani. Bukan cuma anak-anak muda, tetapi orang dewasa terkadang juga butuh kuat dan berani. Nah, iman yang teguh ini kita bisa
dimana kita merangkul iman yang erat, tidak ingin melepaskannya. Jadi iman itu dirangkul, benar-benar gak bisa lepas. Apapun kondisi hidup yang terjadi di depan, iman itu tetap kuat, tetap kokoh. Kita juga akan belajar melihat 4 anak muda yang ada di dalam Alkitab. Nah, sebelum kita ke sana, saya akan bercerita tentang latar belakang. Waktu itu pada pemerintahan Yoyakim, akhirnya Raja Yehuda dikalahkan oleh Raja Babel, Nebukadnezar. Kemudian Nebukadnezar ini membawa beberapa perkakas rumah Allah. Jadi apapun yang ada di Yehuda dibawa semua oleh Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar. Tapi bukan cuma itu. Raja Nebukadnezar ini mau membawa keturunan bangsawan. Bukan hanya keturunan bangsawan saja, tetapi dia harus ganteng secara fisik. Terus dia harus pintar, cerdas, cakap, tidak ada cacat celah. Dari keturunan bangsawan yang ganteng, yang cerdas, pandai, cakap, dan yang tidak bercacat. Yaitulah dipilihlah 4 pemuda ini dari Yehuda. Terus mengapa sih Raja Babel memilih mereka? Karena pada kerajaan Babel itu berkembang dengan pesat, sehingga mereka kekurangan tenaga. Yang orang-orang yang di istana itu biasanya membutuhkan orang-orang yang pintar kan, yang cerdas, yang ini. Dan itu mereka kekurangan, sehingga Raja melihat 4 orang pemuda yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, akhirnya dibawalah ke Babel untuk dididik selama 3 tahun. Dididik selama 3 tahun untuk diajar tentang Babel, untuk diajar tentang bahasa orang Kasdim. Nah, siapakah 4 orang pemuda tersebut? Kita akan membuka di dalam Daniel 1 ayat 6-7. Daniel 1 ayat 6-7. Daniel 1 ayat 6-7. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltesazar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Terima kasih. Ya. Siapa para pemuda bangsawan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Puji Tuhan. Nah, keempat pemuda ini memiliki keberanian kepada Allah yang sangat luar biasa. Mereka memiliki kesetiaan kepada Allah yang sangat luar biasa, sehingga iman mereka tidak tergoyahkan. Iman mereka teguh, iman mereka kuat. Mereka juga berani menolak santapan raja atau makanan dan minuman yang diberikan kepada keempat pemuda ini, di mana keempat pemuda ini dipanggil, dibawa untuk menjadi orang penting di kerajaan Babel. Kemudian mereka tuh disambut dengan terbuka, sehingga mereka juga dikasih makanan dan minuman sesuai apa yang dimakan oleh raja. Tetapi apa yang mereka justru menolak. Kenapa? Karena mereka tidak mau menajiskan diri mereka. Di Daniel 1 ayat 5, saya akan membacakan. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada
raja. Maaf sebentar. Nah, tadi saya bilang bahwa makanan mereka itu ditentukan oleh raja. Jadi apapun yang mereka santap, apapun yang mereka minum itu sudah ditentukan. Tetapi mereka tidak mau memakannya karena mereka dengan kesetiaan iman mereka sehingga mereka tidak terpengaruh. Mereka hanya meminta makanan, sayur-sayuran dan air. Misalkan anak muda, kita sudah dididik dari kecil, iman kita udah dikokohkanlah sama orang tua dari sekolah minggu, pemuda, remaja, pemuda sampai ini iman kita udah kokoh. Tetapi kita selalu terpengaruh terkadang dikasih sesuatu hal yang manis-manis, mungkin apapun gitu ya, kayak cowok ganteng, cewek cantik, tetapi di luar itu kita mudah terpengaruh. Aku udah nyaman sama dia gitu. Tetapi kita melupakan iman ini loh. Bisa kok aku bawa dia. Saya meragukan hal itu gitu ya. Bisa kok aku bawa dia ke imanku, tetapi saya meragukan hal itu gitu. Bisa saja kalau dia memang membuka hatinya emang untuk Tuhan gitu. Nah, biasanya anak muda jarang seperti 4 pemuda ini yang menolak sesuatu yang menurut mereka itu dosa. Nah, oleh karena pertolongan Allah, Daniel ini kan kalau kita lihat itu dia cakap, suka ngomong kan, dia berani ngomong daripada ketiga temannya. Dia tuh akhirnya menjadi kesayangan dan dia dikasihi oleh pegawai di istana yang tugasnya itu ya memperhatikan mereka berempat gitu. Terus Daniel ini berani menolak apapun yang disediakan oleh raja. Berikan kepadaku makanan sayur dan air. Tetapi pegawai istana ini justru yang malah takut. Karena apa? Dia takut dibunuh oleh raja karena perintahnya tidak dilakukan. Dia takut dibunuh karena pegawai istana ini tidak memberikan apa yang raja berikan makanan kepada keempat ini. Tetapi karena Tuhan memberikan kecerdasan yang luar biasa kepada Daniel, sehingga Daniel memberikan kayak menawarkan ke pegawai tersebut, ujilah kami 10 hari. Jika kami cuma makan sayur dan air saja, kami tidak sama dengan anak-anak muda yang di istana lain yang cerdas, yang gemuk, yang sehat, maka berikan kami makanan raja. Tetapi Tuhan Allah kita, Dia yang menolong. Justru dalam 10 hari mereka cuma makan sayur dan air, mereka lebih sehat, mereka lebih pintar, mereka lebih cerdas. Di Daniel 1 ayat 15 sampai 17. Daniel 1 ayat 15 sampai 17. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Terima kasih. Bahkan Tuhan membuat keempat pemuda itu apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Gemuk, sehat, daripada orang yang makan mungkin daging-daging gitu ya, yang disediakan raja yang enak-enak. Mereka cuma makan sayur dan air putih. Mereka dipelihara Tuhan. Mereka jadi gemuk dan 10 kali lebih cerdas. Lebih cerdas dibanding orang yang berilmu yang di seluruh istana Raja Babel. Itulah Tuhan kita.
Untuk apa kita takut? Jadi kadang anak muda itu takut speak up, takut ngomong, takut berbicara kepada orang, apalagi itu sudah menjadi keputusan dari atasan, misalnya kayak gitu, pemimpin, ketua atau apa. Itu kita bisa melihat bahwa itu tidak baik, itu tidak benar gitu. Terus kita kadang ikut aja, anak muda itu ikut aja, terpengaruh. Padahal di dalam hati itu tidak baik. Aku tidak ada damai sejahtera. Mereka takut untuk ngomong, mereka takut kayak Daniel, mereka takut untuk berbicara atau menolak sesuatu hal yang salah. Soalnya apa? Mereka menghindari konflik. Kebanyakan anak muda seperti itu. Mereka tidak berani mengambil sebuah resiko. Kita bisa belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, 4 pemuda yang luar biasa keberaniannya dan kuat mereka. Kemudian raja membuat patung dirinya untuk disembah, karena raja memiliki kesombongan, karena dia kepingin dihormati sebagai raja. Dia bisa menghancurkan setiap bangsa-bangsa lain, sehingga dia sombong. Dia membuat sebuah patung yang begitu kira-kira 30 meter ya, tinggi dan besar, dan agak narsis ya. Dia patungnya sama kayak Nebukadnezar. Dia ingin semua rakyatnya, semua yang ada di pemerintahannya, jika ada suara bunyi-bunyian, kecapi, seruling, sangkakala, pokoknya bunyi-bunyian, mereka harus sujud. Bukan hanya diam, tetapi sujud. Karena dia merasa, aku hebat, aku layak disembah. Tetapi tidak untuk ketiga ini. Kenapa cuma 3? Karena Daniel lagi ya. Daniel berani. Dia kan diberi kepintaran yang luar biasa keempat ini. Tapi Daniel lebih kayak cakap gitu. Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada Daniel, sehingga Daniel bisa menafsirkan mimpi atau penglihatan, sehingga ia menjadi kepercayaan. Jadi dia juga berani ngomong sama raja bahwa ketiga temannya itu disuruh untuk memimpin sebuah wilayah. Kan kalau kerajaan itu istana gede, ada wilayah-wilayah. Jadi mereka dikirim. Daniel tetap ada di istana raja. Jadi untuk itu ketiga temannya, Sadrak, Mesak, Abednego ini waktu itu di sini. Kayak mereka itu diamat-amati oleh orang-orang di sini bahwa mereka tidak sujud menyembah. Kita akan buka dalam Daniel 3 ayat 14 sampai 18. Daniel 3 ayat 28 sampai 30, sorry. Daniel 3 ayat 28 sampai 30. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Terima kasih. Untuk back ke gambar. Nah, sebelum ke pasal yang dibacakan Mbak Keisha, itu mereka kan nggak mau sujud. Dia memberikan perintah bahwa siapapun yang tidak mau sujud menyembah patung itu, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Terus kemudian
di Daniel 3 ayat 21 sampai 23 itu lebih mereka raja memberikan perintah kayak disuruh lebih panas sampai akhirnya mereka yang mengangkat mereka itu terbakar oleh api karena disuruh lebih panas daripada yang ini, karena mereka telah menolak dan mereka berani ngomong, aku nggak mau sujud karena imanku kepada Allahku. Nah di situ kan sebagai raja pastinya kesel ya, ada orang di ini terus habis itu nggak sesuai dengan perintahnya, akhirnya mereka dihukum lebih panas. Tetapi ketika tadi kita membaca ada berapa orang? 4. Raja kaget, kok ada 4? Dia menanyakan lagi ya, ini cerita sekolah minggu. Dia menanyakan lagi, mereka dengan tangan yang diikat cuma 3 orang, tetapi raja melihat ada 4 orang. Malah mereka dengan bebas jalan ke tengah-tengah dengan nggak ada kesakitan, nggak ada apapun atau kebakaran gitu, nggak gosong sama sekali, nggak yang kena kebakaran gitu ya. Dan akhirnya raja memerintahkan untuk mengeluarkan mereka. Bahkan tercium bau gosong pun tidak ada. Sampai ujung rambut sampai kaki, mereka tidak ada sesuatu hal yang terbakar. Mungkin saya sangat kagum. Itu juga kagum sama 3 pemuda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia bukan hanya tampan, dia cerdas, pintar, dan dia juga memiliki iman yang kuat. Wah, ini kesukaan cewek-cewek gitu ya. Saya kalau dikasih 1 ya mau ya kayak gitu ya. Dia memiliki kecerdasan, dia selalu punya iman yang teguh, kokoh, kuat di dalam Tuhan. Dia berani, dia kuat, dia berani, sehingga dia percaya. Seperti tadi, iman yang kokoh. Dia merangkul imannya, apapun kondisi yang di depan mereka tidak akan melepas iman itu. Mereka tidak terpengaruh oleh makanan. Mereka juga tidak takut menolak untuk menyembah patung raja karena iman mereka. Oke, next. Di sini anak-anak muda, siapa beliau? Mr. B ya. Bagi anak-anak muda yang masih sekolah, mungkin ini hal yang sepele, tetapi ini juga menjadi persoalan. Hal sepele menjadi persoalan ketika kita sudah ada besok ulangan, besok ujian. Mungkin kita ada yang belajar, ada yang enggak. Mungkin ya belajar, tetapi mau cepet ya, baca cepat. Cuman ala iso gitu. Walaupun saya kan suka belajar, saya suka baca. Jadi ketika kadang kelemahan saya sudah belajar begitu kalau ujian sampai saya suka belajar sehingga ketika mendekati ujian saya sakit, stres. Saya stres dan kadang soal itu sudah saya cermati jawabannya segini. Ketika melihat soal blank, tetapi saya tidak mau mencontek. Saya percaya kepada kemampuan saya karena saya sudah belajar dan saya serahkan sama Tuhan. Nah, jika mungkin anak-anak yang masih sekolah, SMP, SMA atau kuliah, kalau misalkan kan sudah belajar begitu rupa, sungguh-sungguh, ketika kalian melihat soal ujian yang terlalu sulit, itu kan menjadi persoalan kan? Itu yang membuat kita goyah. Duh, koncoku lerak-lerek kono aku pengen juga. Tapi enggak mencontek itu adalah mencuri. Mencuri adalah dosa. Kalian tahu itu dosa, tetapi kalian terpengaruh oleh apa yang kalian lihat, tidak jadi diri kalian sendiri. Sehingga kalian kadang
agak diem-diem gini-gini ketok tulis gitu ya, itu bukan anak muda yang cinta Tuhan. Kalaupun mungkin kayak Mbak Linda tadi ya, yang anak-anak sekolah sudah belajar, udah mati-matian, terus stres, ngeblank wes gak ngerti. Tenangkan diri, kerjakan yang mudah, mudah dulu, baru yang susah. Terus minta hikmat Tuhan. Mbak Linda ini apa ya? Sudah mengalami, sudah tak kerjain semua yang susah, diem. Waktu masih panjang, teman-temannya sudah maju ke depan karena entah itu mereka bisa atau nggak bisa pokok ngompol, tapi Mbak Linda nggak terpengaruh sehingga akhirnya bisa mengerjakan. Terus minta tuntunan Tuhan, berikan hikmat-Mu, saya sudah belajar mati-matian Tuhan. Terus akhirnya saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan buka loh pelan-pelan. Terus tiba-tiba ada satu kata celing di sini, itu akhirnya bisa dirangkai. Gitu. Bisa dirangkai dengan apa ini apa gitu. Jadi nggak perlu terpengaruh oleh hal-hal yang mungkin itu hal sepele, tetapi itu menjadi persoalan. Mungkin bagi anak-anak muda sampai dewasa, kita terkadang takut berbicara, bukan hanya anak-anak muda. Karena apa? Kita takut untuk menjadi masalah, konflik. Aku gak usah melok-melok wis, timbangane kok rame. Aku gak mau wis, daripada nanti aku dimusuhin. Padahal itu misalkan ya Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita bahwa hal itu salah gitu, menegur atau apa gitu, tapi kita nggak berani. Bukan anak-anak muda, kebanyakan orang dewasa pun juga tidak memiliki keberanian untuk itu. Jadi next, kita puji Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita belajar dari keempat pemuda yang sangat luar biasa. Untuk itu kita juga harus jadilah kuat dan berani. Yang kedua, milikilah iman yang teguh kepada Allah. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Semakin kita dewasa, semakin banyak hal, rintangan, tantangan yang ada di depan kita. Untuk itu, buat apa kita takut? Kita harus berani. Takut itu boleh nggak? Boleh. Takut itu wajar nggak? Wajar, karena kita manusia punya ketakutan. Tetapi jangan memelihara rasa takut, karena kita memiliki iman kita kepada Yesus. Jadilah kuat dan berani. Milikilah iman yang teguh kepada Allah. Kokoh dan berani mengambil resiko. Next. Kita harus percaya bahwa Allah akan selalu ada untuk menyertai dan tidak membiarkan, bahkan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya mengundang untuk Sinar maju ke depan. Kita mau merendahkan hati kita. Kita mau berdiri. Kita mau angkat tangan kita. Kita serahkan hidup kita, ketakutan kita. Jangan dipelihara. Kita bisa kuat, kita bisa berani. Oleh karena Allah yang selalu berjalan menyertai kita, tidak pernah membiarkan, bahkan tidak pernah meninggalkan kita. Kita adalah anak-anak Allah yang spesial, yang berharga di mata Tuhan. Kamu akan pujian, kuatkanlah hati.
menjadi saksi. Haleluya Yesus. Setiap persoalan
bermulia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami. Tuhan selalu ada berjalan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami tidak percaya kepadamu. Seringkali iman kami goyah Tuhan. Seringkali kami meragukan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mengambil satu keputusan Tuhan, supaya kami menjadi kuat dan berani untuk melewati setiap apapun yang ada di depan kami Tuhan. Karena Kau Allah yang menyertai, Kau Allah yang tidak pernah membiarkan, bahkan Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Pakai anak-anak muda ini terus Tuhan, untuk bersinar terang Tuhan. Engkau pakai Tuhan lebih lagi ya Bapa. Dengan keterbatasan anak-anak muda, dengan segala kelemahan kami Tuhan sebagai anak-anak muda Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau pakai kami luar biasa Tuhan. Bukan untuk kesombongan kami Tuhan, tidak. Tetapi biarlah kemuliaan Tuhan terjadi. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang imannya kuat di dalam Tuhan, sehingga Raja memberikan perintah untuk tidak menghina Allah mereka, yaitu Allah kami. Supaya juga Tuhan Kau pakai kami Tuhan, anak-anak muda, untuk menjadi kuat, berani, sehingga banyak orang melihat kami ini Tuhan ada, karena ada Engkau selalu beserta kami, sehingga mereka melihat Tuhan ada di hidup kami dan bisa mempermuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, biarlah firman-Mu terus nyata di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih untuk kesempatan kali ini Tuhan. Kau mengizinkan kami untuk bisa mendengar apa yang ingin Kau sampaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami terus Tuhan meyakini dan mengimani sampai Engkau memanggil kami. Kami tetap terus kuat di dalam Tuhan. Iman kami tidak tergoyahkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih